Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat PSKD, kembali lagi bersama saya, Alkinol Fareski, seorang peneliti dari Pusat Studi Kota dan Daerah. Mungkin sedikit perkenalan terkait PSKD adalah lembaga riset yang berdiri sejak tahun 2005 dan fokus pada isu-isu strategis terkait pembangunan mulai dari infrastruktur transportasi, tata ruang, lingkungan hidup, arsitektur, hingga pembangunan kewilayahan. Nah, intinya PSKD hadir untuk memberikan analisis berbasis data dan rekomendasi kebijakan yang bisa dipakai oleh pemerintah, pusat, daerah, maupun masyarakat umum. Lewat podcast ini, PSKD ingin menghadirkan obrolan yang santai, tapi juga substansial yang membahas soal kota, desa, wilayah, dan juga dinamika pembangunan, dan terkait peluang masa depan pengembangan kota-kota yang ada di Indonesia. Di episode kali ini, PSKD Podcast akan mengangkat tema persoalan tentang peluang dan tantangan pengembangan Pulau Sumatera di masa depan. Nah, pada topik ini kita akan bersama narasumber kita, yaitu dengan Pak Hendrason Napoleon. Mungkin bisa perkenalkan dulu Pak, perkenalan dirinya Pak, terkait Pak Hendrason. Terima kasih Pak Kinol. Ya, saya Andrason Napoleon, ya, alumni Universitas Indonesia tahun 1988. Jadi berprofesi arsitek 40 tahun dan ngajar di Universitas Bandar Lampung 20 tahun. Oke, saya pas membaca nama Pak Hendrason Napoleon ini jadi ingat Napoleon Bonaparte, Pak. Oke, mungkin kita masuk ke ini apa ya, terkait podcast kita kali ini, topiknya terkait peluang dan tantangan pengembangan Pulau Sumatera di masa depan gitu ya, Pak. Mungkin sedikit pengantar dari saya. Mungkin kita bisa melihat bahwasannya Pulau Sumatera akhir-akhir ini selalu hadir dalam diskursus pembangunan nasional sebagai wilayah yang kaya sumber daya alam dan strategis secara geografis nih, Pak. Letaknya di jalur perdagangan internasional, kedekatannya dengan negara-negara Asia Tenggara, serta kontribusinya terhadap sektor energi, pangan, dan juga perkebunan. Sehingga menjadikan Pulau Sumatera bukan hanya sekedar daerah penyangga, tetapi salah satu tulang punggung ekonomi di Indonesia. Nah, namun di balik potensi tersebut, pengembangan Sumatera masih menyisakan sejumlah tantangan seperti ketimpangan antar wilayah, keterbatasan konektivitas, serta tekanan terhadap lingkungan yang menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya alam belum sepenuhnya diiringi oleh perencanaan wilayah yang terintegrasi dan berkelanjutan gitu, Pak. Nah, dari menurut Bapak nih Pak, dari pengantar tersebut untuk melihat gambaran Pulau Sumatera, kira-kira kondisi Sumatera sekarang bagaimana nih Pak? Baik itu dari tantangannya seperti apa, terus juga peluang pengembangan Sumatera di masa depan, kira-kira gambarannya seperti apa dari Pak Hendrason gitu. Mungkin bisa ditangkapin Pak. Terima kasih Pak Kinol. Jadi kita kembali ke sejarah Pulau Sumatera ya. Jadi Sumatera ini pada milenium pertama, 1000 tahun pertama Masehi itu memimpin dunia. Jadi ini potensi yang sangat besar untuk mengembalikan posisi Sumatera, membawa Indonesia memimpin dunia. Sebab tren hari ini Indonesia ini akan memimpin dunia gitu. Oke, ini mungkin secara historisnya mungkin seperti itu ya Pak ya yang kita tahu tentang Pulau Sumatera. Dari jawaban Bapak tadi atau tanggapan terkait potensi dan juga historisnya Pulau Sumatera tadi, kita ingin tahu nih Pak, sebenarnya apa saja sih gitu permasalahan yang bisa kita jadikan sebagai studi yang memang sering terjadi nih di Pulau Sumatera, baik itu dari sisi infrastruktur, pengembangan wilayah, ataupun dari sisi memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada gitu Pak. Ya pertama-tama kita nggak usah melebar ya. Pertama manajemen hutan Sumatera. Hutan Sumatera aja kalau kita bisa manajemen kita udah punya kekuatan ekonomi. Nah ketika hutan Sumatera ini rusak, ekonomi Indonesia aja mengalami goncangan. Lalu Sumatera ini dibagi 3 jalur. Jalur barat, jalur tengah, jalur timur.
Jalur barat itu potensi wisata, jalur tengah potensi tambang, jalur mineral, potensi timur jalur niaga. Nah, tiga kekuatan ini sudah jelas bisa dikembangkan untuk mendunia dan akan membawa Indonesia menjadi pemain kelas dunia. Dan memang butuh orang-orang yang berkelas dunia juga nih. Oke, emang butuh aktor-aktor dari Sumatera yang memang tahu itu apa potensi Sumatera dan bagaimana mengembangkannya gitu ya Pak ya. Ya. Oke, mungkin terkait hal itu dari Pulau Sumatera pasti kita bicara soal banyak daerah ya Pak yang ada di dalamnya. Nah, dari beberapa daerah tersebut, dari Pak Hendrason ada melihat suatu fenomena nggak Pak? Atau melihat posisi strategis dari daerah-daerah ini kita bisa mulai dari sini nih sebagai sektor pusat ataupun sebagai pionir utama yang untuk mengembangkan Pulau Sumatera secara keseluruhan gitu Pak. Ya sebetulnya PSKD ini kan jelas pusat studi kota dan daerah. Nah, Anda harus mampu menggabungkan kota daerah se-Sumatera. Nah, kalau Anda bisa gabungkan kota dan daerah se-Sumatera ini, maka akan bisa dilakukan manajemen Sumatera yang akan melahirkan Sumatera Brand Business. Karena trennya kan semua juga mengarah ke bisnis. Gitu. Ya, benar Pak. Ya, kita juga memang PSKD memang fokus riset di studi kota dan daerah, ya terutama kota-kota atau desa yang ada di Pulau Sumatera ya Pak ya terkait riset ini. Jadi yang menjadi PR kita juga memang bagaimana bisa menjangkau itu semua karena memang Sumatera ini sebagai pulau terbesar juga Pak di dunia ya Pak ya. Yang ke berapa? Sumatera ini ketiga apa keempat gitu ya untuk Pulau Sumatera yang memang harus menjadi catatan penting karena kita harus mengembangkan daratan yang luas gitu Pak. Terus juga untuk pertanyaan selanjutnya Pak terkait pengembangan Pulau Sumatera, kira-kira dari posisinya strategis dan juga potensi sumber daya alam, apa arah yang bisa Bapak sampaikan ataupun yang terbayangkan imajinasinya gitu Pak? Bagaimana pengembangan Pulau Sumatera ke depan di masa yang akan datang gitu Pak? Ya, secara umum ya, pertama kita punya potensi tambang. Tambang di Sumatera ini timah nomor satu dunia, aluminium nomor satu di Asia. Lalu ada minyak dan lain-lain, gas alam dan nah dari potensi ini kita lakukan namanya manajemen tambang Sumatera. Jadi tambang Sumatera dengan hutan Sumatera dengan kota dan daerah Sumatera ini terintegrasi dalam satu sistem. Kalau bahasa kita itu one gate. Nah, kalau itu tercipta maka kita punya big data Sumatera. Saya itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari tanggapan Pak Hendrason tadi kita bicara soal manajemen ya Pak ya, manajemen Sumatera secara keseluruhan. Pastinya dalam manajemen ruang lingkup yang sebesar itu pasti butuh integrasi yang lintas sektor, baik itu lintas sektor administratifnya, daerahnya, wilayahnya itu pasti sangat dibutuhkan gitu ya Pak ya. Nah, untuk berkaitan dengan hal itu, kira-kira dari Pak Hendrason, manajemen seperti apa yang memang sekiranya ideal untuk pengelolaan dan juga eh, pengelolaan dan juga perencanaan Pak di Pulau Sumatera ini gitu. Ya, jadi dari pengalaman saya ya, yang berhasil dikembangkan ini Pulau Bali dan Pulau Batam. Jadi itu manajemennya dilakukan secara keseluruhan pulau. Jadi pulau itu punya struktur pulau gitu. Jadi seperti yang saya bilang tadi ada pantai barat Sumatera, ada jalur tengah mineral Sumatera dan jalur niaga Sumatera. Nah, ini harus dilakukan manajemen regional. Jadi kalau pemerintah pusat yang melakukannya sepertinya nggak mampu karena pemerintah pusat terlalu banyak, terlalu luas manajemen yang dia lakukan. Nah, Sumatera harus melakukan manajemen Sumatera sendiri untuk bisa menggali potensi Sumatera. So, kalau kita mau mengandalkan manajemen nasional, kayaknya manajemen nasional kekurangan orang juga, dan kita kan sudah banyak perguruan tinggi nih di Sumatera, apalagi ada Institut Teknologi Sumatera. Harusnya nama Institut Teknologi Sumatera ini menjadi
brand smart dari Sumatera, brand bisnis, bukan lokal, levelnya lokal, sehingga bisa membawa Sumatera mendunia. Itu misi visi diadakannya Institut Teknologi Sumatera. Ya, oke, ya. Sangat menarik sekali nih Pak insight-nya terkait memang sepertinya manajemen ini lintas sektor itu memang sangat penting gitu ya Pak. Termasuk juga pionir-pionir salah satunya tadi sudah disampaikan oleh Pak Henderson yaitu ada kampus-kampus dan juga universitas ya terutama itu ada di Institut Teknologi Sumatera yang langsung membawa brand Sumateranya tadi. Semoga dan juga apa namanya dengan brand Sumatera itu bisa mewadahi lah bagaimana menjadi peneliti dan juga riset-riset terkait di Pulau Sumatera gitu. Mungkin itu Pak pertanyaan terakhir Pak, ini kita kunci di situ. Semoga ada seri selanjutannya nih Pak Hendrason yang untuk membahas lebih rinci dan detailnya bagaimana sih pengelolaan manajemen untuk wilayah yang seluas ini yaitu Pulau Sumatera dan juga bagaimana memanfaatkan potensi-potensi yang ada baik itu peluangnya bagaimana dan juga tantangannya seperti apa. Mungkin itu untuk pembicaraan dan bahasan kita kali ini teman-teman PSKD. Apabila ada kata-kata yang salah, saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.